Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Hanardi, dalam Santun dalam Berdebat Kompetensi Dasar 3 Kompetensi dasar menganalisis isi dalam debat. Indikator yang ingin dicapai, hakikat debat, manfaat debat, dan yang berikutnya tujuan debat. Hakikat debat. Apakah yang dimaksud dengan hakikat debat? Hakikat debat adalah apa sebenarnya debat. Ada beberapa hakikat debat yang kita munculkan di sini. Pertama, debat itu hakikatnya adalah mencari solusi dalam sebuah mosi dan diperdebatkan secara logis. Kedua, hakikat debat adalah perdebatan yang memenuhi makna. Ketiga, hakikat debat menyadarkan pembicara tentang ketidakjelasan dalam berpikir dan mengungkapkan pikiran. Yang keempat, hakikat debat bisa menjadi tempat atau wadah semua kepentingan, bukan mencari kesepakatan. Kelima, pada ajang kompetisi, informasi dan argumentasi yang diungkapkan tersebut bertujuan untuk memperoleh kemenangan. Inilah paling tidak hakikat dari sebuah debat. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang tujuan debat. Tujuan debat dibagi secara umum untuk mendiskusikan atau memutuskan sebuah masalah dan perbedaan atas sesuatu hal. Secara khusus, tujuan debat adalah untuk melatih keberanian mengemukakan pendapat, melatih mematahkan pendapat lawan. Sementara manfaat debat, mengasuh olah pikir. Artinya, peserta harus mencari bahan dan tambahan pengetahuan sebelum melangsungkan sebuah perdebatan. Manfaat yang kedua, membuat kita menjadi lebih kritis dan peka terhadap sebuah persoalan yang muncul. Ketiga, debat juga bermanfaat karena dia dapat menumbuhkan bakat, sifat, dan sikap kepemimpinan. Keempat, debat bermanfaat untuk melatih, merumuskan buah pikiran yang jelas dan singkat. Kelima, menumbuhkan sifat untuk saling bersabar, bertoleransi, untuk bisa menerima ide dan gagasan orang lain. Yang keenam, melatih berkomunikasi secara berurut. Mohon maaf karena di slide ini tertulis berkarut. Sebenarnya bukan berkarut, tetapi secara berurut. Baiklah, kita coba menjelaskan satu persatu dari manfaat yang ada. Mengasah olah pikir. Dengan seringnya kita melakukan debat, secara tidak langsung cara berpikir kita akan berkembang. Karena kita sudah terbiasa mengasah tentang mosi-mosi yang diperdebatkan. Sehingga konsep berpikir kita akan menjadi lebih tajam. Karena dengan melakukan debat, kita selalu mengasah ide-ide kita
dengan ide-ide orang lain. Yang mana yang lebih bagus? Inilah yang menjadi yang terbaik. Kedua, dengan debat kita lebih kritis. Artinya tidak menerima begitu saja apa yang disampaikan oleh orang lain. Dan tidak hanya sekedar itu, kita dibuat lebih peka menghadapi sebuah permasalahan, sebuah persoalan. Tidak hanya diam, tetapi ada reaksi yang muncul pada diri kita, karena itu adalah sebuah kebiasaan yang kita lakukan. Bakat juga akan terasah, sifat juga akan terbawa ke arah yang lebih baik. Sikap kita juga akan berubah dengan sering-seringnya kita melakukan debat. Yang tidak kalah pentingnya juga, dengan debat bermanfaat untuk merumuskan buah pikiran yang jelas. Karena kita tahu, bisa kita berdebat, ketika kita tidak merumuskan sebuah pikiran dengan jelas, kita akan mudah dijatuhkan oleh lawan. Tetapi dengan merumuskan buah pikiran jelas dan singkat, sulit bagi lawan untuk menjatuhkan kita. Tidak hanya sekedar itu, dengan sering-seringnya kita melakukan debat, akan bisa menumbuhkan sifat untuk saling bersabar, tidak cepat terpancing emosi, bisa menerima pendapat dari orang lain dengan cara berpikir yang logis. Tidak hanya sekedar itu, kita bisa bertoleransi dengan orang lain, bisa menerima keunggulan, kelebihan orang lain, dan juga bisa menerima kesalahan, kekalahan yang ada pada diri sendiri. Dan terakhir, melatih. Dengan berdebat, kita akan sering berkomunikasi. Dengan seringnya kita berkomunikasi, akhirnya apa yang kita sampaikan akan bisa sampaikan secara teratur dan berurut. Demikianlah materi singkat yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.